Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar? Hari ini sedang membuat kapal. Wah, kalian bisa membuatnya? Jadi bisa ikutin ya cara membuat kapal. Mungkin bisa bantu dengan mama, papa, atau kakak-kakak kalian di rumah. Oke? Bagaimana hari ini? Luar biasa. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan kalian dalam channel Breakthrough Kids. Oh iya, bisa mau kasih tebakan nih. Kira-kira dalam Alkitab ada seorang nabi yang disuruh Tuhan membuat kapal. Ada yang tahu? Betul, ada seorang nabi disuruh Tuhan untuk membuat sebuah kapal yang besar. Namanya Nabi Nuh. Bagaimana sih cara waktu Nuh mendapat pesan dari Tuhan dan dia mengerjakannya setiap pesan Tuhan itu dengan taat? Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita lihat video berikut ini. Nuh. Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Minggu ini kita ada ayat hafalan. Kalian belajar ya, sungguh-sungguh ya. Ayat hafalannya adalah Kolose 3 ayat 20. Ini Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Lagi sekali lagi, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Belajar ayat hafalan ini, berulang-ulang baca. Ingat ya, tadi ada gerakannya.
Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Belajar sungguh-sungguh ayat hafalan ini biar kita semua sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Amin. Bagaimana kalian sudah melihat video tentang Nuh? Wah, luar biasa Nabi Nuh. Seorang yang taat dan cinta Tuhan. Kalau kalian melihat video tadi, ketika Nuh mendapat firman, mendapat perintah dari Tuhan, Nuh buat kapal. Apa yang dia lakukan? Ya Tuhan, tidak ada kompromi. Nuh melakukan, ya Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Ketika mendapat perintah, dia pergi ke hutan, dia potong tebang kayu, dan melakukan dengan segera. Dia buat, dia ukur, dia ingat firman Tuhan. Oh, ukurannya sekian, panjangnya sekian. Oh, harus ada sekat-sekatnya. Nuh membuatnya persis sama seperti Tuhan firmankan. Wow, Nuh membuat kapal atau bahtera seperti Tuhan janjikan. Teman-temannya apa yang lakukan? Wah, bikin apa Nuh? Temannya mengejek. Tapi apa yang Nuh lakukan? Nuh tetap taat. Katakan sama-sama, Nuh tetap taat. Nuh tetap taat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan. Ingat, ukurannya sekian. Melakukannya dengan taat, melakukannya dengan segera, tanpa menunda-nunda. Dia ajak keluarganya, dia buat kapal sedemikian detail, sedemikian persis, sama seperti yang Tuhan katakan. Ketika bahtera sudah jadi, kapal sudah jadi, pesan berikutnya apa? Masukkan binatang-binatang ke dalam bahtera. Lu nggak ngeluh, aduh Tuhan, gimana cara bawa binatang ini? Gimana kalau misalnya gajahnya nggak mau diajak masuk? Gimana kalau jerapahnya nggak mau diajak masuk? Wah, susah banget dibawa ular. Lu nggak ngeluh, melakukannya dengan sukacita, dan melakukannya dengan segera. Dia masuk binatang-binatang, semua binatang ke dalam bahtera. Wow, dia melakukannya dengan taat, dia melakukannya dengan sukacita, dia melakukannya dengan segera. Ketika binatang sudah masuk, wah, bunyi apa itu? Itu tanda mau hujan. Wow, sudah mau hujan. Hujan turun dengan deras. Berapa hari? 40 hari. Wow, siapa di sini yang pernah lihat banjir? Bagaimana kalau banjir, air banyak di mana-mana, bisa menenggelamkan rumah, binatang, apapun bisa terendam. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, gunung saja. Siapa yang pernah lihat gunung? Sudah pernah lihat gunung? Tinggi gak gunung? Tinggi sekali. Gunung saja sampai tertutup dengan air. Wow, berarti banjir banget dong. Berarti tidak ada yang selamat dong. Di dunia ini, di bumi ini tidak ada yang selamat dong. Nah, tidak ada seorang pun yang selamat selain Nuh yang ada di dalam bahtera. Semua bumi tertutup dengan air bah. Wah, berarti banjirnya sangat
sangat besar sekali. Betul, banjir sangat besar sekali. Air melanda menutupi bumi sampai bumi pun. Nuh melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Akhirnya Nuh dalam bahtera itu bisa diselamatkan. Hari ini kita belajar tentang Nuh. Nuh seorang yang sangat taat, yang melakukan setiap perintah Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan dengan sukacita dan dengan segera. Apa itu artinya segera? Tidak ditunda-tunda. Ketika dapat firman Tuhan, aduh Tuhan nanti aja deh Tuhan, aduh kayaknya aku masih ngantuk nih Tuhan. Enggak, melakukannya dengan sukacita, dengan segera. Dia taat lakukan perintah Tuhan. Dia tidak menunda-nunda. Aduh nanti aja deh Tuhan. Dia tidak begitu. Dia melakukannya dengan segera. Dia pergi ke hutan, dia tebang kayu. Jadi siapa yang suka ketika ada perintah dari mama, dari papa, ayo cepat belajar. Misalnya, aduh nanti aja masih males. Ayo cepat bangun. Sudah waktu mau sekolah nih. Aduh nanti aja mama masih males. Bayangkan jika Nuh berlama-lama, mungkin tidak akan ada di bumi ini. Ketaatanmu bisa menyelamatkan. Mungkin kalian ketika ayo bangun tidur cepat segera waktu belajar, mungkin kalian merasa belum tahu apa manfaatnya. Tapi ketika kalian taat, kalian akan melihat semuanya itu demi kebaikanmu, demi kebaikan kita semua. Amin. Ketika ada arahan, ayo cepat, misalnya segera matikan TV. Waktunya tidur siang. Kalau pasti tidur, aduh males banget sih. Lebih baik kan nonton TV atau main games. Kalau kalian taat melakukannya dengan segera, maka kalian akan menerima hasilnya. Oh ternyata dengan usiaku seperti ini, aku masih membutuhkan untuk istirahat, untuk tidur siang. Makan buah, makan sayur. Aduh, kok rasanya seperti ini ya? Aduh, kok wortel kok rasanya gini ya? Atau kok buahnya rasanya begini banget? Kalau kalian melakukannya tanpa menggerutu, tanpa keluhan, kalian akan mendapatkan manfaatnya. Wah, ternyata kalau buah itu banyak vitaminnya, sayur itu menyehatkan badan. Kalian taat saja, maka ketaatanmu itu akan menyelamatkan. Ketaatanmu itu baik buatku. Amin. Katakan sama-sama. Ketaatan itu baik buat aku. Sekali lagi, ketaatan itu baik buat aku. Amin. Mau menjadi anak yang taat? Katakan sama-sama. Aku mau menjadi anak yang taat, yang melakukan setiap perintah dengan sukacita dan melakukan setiap arahan dengan sukacita. Sekali lagi ya, oke? Aku mau melakukan setiap arahan dengan sukacita. Aku mau melakukan setiap arahan dengan segera. Wah, kita mau menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang melakukan setiap arahan. Ayo cepat makan. Yes, mom. Yes, dad. Amin. Seperti Nuh. Walaupun mungkin arahannya, aduh, bikin kapal di dalam, bikin kapal di padang. Wah, nggak mungkin. Waktu itu belum pernah turun hujan, apalagi apa tuh banjir.
Nuh nggak kompromi. Kalau firman Tuhan datang, Nuh buat perahu, buat kapal besar. Yes Tuhan. Mau melakukan setiap arahan dengan sukacita? Amin. Yuk, sama-sama kita belajar, karena ketaatan itu baik buat setiap kita. Ketaatan itu menyelamatkan kita. Ayo cepat mandi. Yes, man. Cepat segala mandi. Ayo waktunya kalian berdoa. Yes, man. Kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktunya baca firman. Kalian baca firman dengan sungguh-sungguh. Karena arahan yang diberikan oleh otoritas kalian, baik itu orang tua kalau misalnya di rumah, guru di sekolah, itu akan menyelamatkan kalian. Itu akan baik buat kalian. Amin. Amin. Aku mau melakukan setiap arahan dengan sukacita. Aku mau melakukan setiap arahan dengan segera. Amin. Amin. Ayo tolong bantuin mama sapu. Yes, Mam. Bukan sapu, menyapu. Tolong bantukan mama rapikan tempat tidur. Yes, Mam. Aku mau melakukannya dengan sukacita. Rapikan dengan sukacita. Rapikan tempat tidur kalian, bersihkan. Kalian sudah bisa nyapu, sapu. Jika kalian mengikuti arahan dari mama, papa, atau guru kalian, siapapun otoritas yang Tuhan beri, maka itu akan menyelamatkan. Itu baik buat. Katakan sekali lagi, ketaatan itu baik buat aku. Aku mau melakukan setiap arahan dengan sukacita. Aku mau melakukan setiap arahan dengan segera. Yes, amin. Amin. Tuhan, aku berdoa bahwa setiap anak-anakmu Tuhan yang melihat tayangan ini Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan Kau bentuk ya Tuhan, memiliki hati yang lembut, yang mau diajar, yang mau dibentuk ya Tuhan. Kami memiliki roh yang taat Tuhan. Kami memiliki roh yang taat Tuhan. Ketika Kau berfirman, oh kami melakukannya dengan segera, kami melakukannya dengan sukacita. Ketika kami mendapatkan setiap arahan dari orang tua kami, otoritas siapapun Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami melakukannya dengan taat, kami melakukannya dengan sukacita. Tidak ada kompromi, tidak ada menggerutu, tidak ada bermalas-malasan, tapi kami menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Oh, karena ketaatan kami itu baik buat setiap kami, ketaatan kami itu baik buat setiap kami. Aku deklarasikan engkau adalah anak-anak yang taat, yang memiliki hati yang lembut, yang memiliki hati yang mudah dibentuk, yang memiliki hati yang memiliki telinga yang dengar-dengaran. Ketika Tuhan berfirman, ketika orang tua, otoritas siapapun yang memberikan arahan kepadamu, engkau melakukannya dengan segera dan sukacita. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Jadi anak yang taat, yang melakukan setiap arahan dengan sukacita dan segera. Amin. Yuk kita sama-sama belajar. Hari ini kita mau belajar tentang ritme. Apa sih ritme? Yuk ikutin dulu ya. Ku taat tanpa alasan, ku lakukan segera, kerjakan dengan gembira, kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan bukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu dan takkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya, agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Mau belajar? Mau? Nanti ada teksnya ya, kalian bisa belajar ritme ini sama-sama supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Amin, mau? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama belajar tentang ritme ini. Oke? 1, 2, 3.
Ku taat tanpa alasan, ku lakukan segera. Kerjakan dengan gembira, kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu dan takkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya, agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Ku taat tanpa alasan, ku lakukan segera. Kerjakan dengan gembira, kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu dan takkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya, agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Bisa lebih cepat lagi? Bisa? Mau mengulang lagi? Yuk kita ulangi sekali lagi. Kita mau menjadi anak-anak yang taat, yang melakukan segala arahan, segala perintah dengan sukacita. Amin. Yuk kita ulangi lagi ritme berikut ini. Ku taat tanpa alasan, ku lakukan segera. Kerjakan dengan gembira, kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu, takkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya, agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Oke? Nanti kalian bisa belajar mengulang-ulangi ritme ini. Ya, ritme ini benar-benar bisa menjadi doa kita semua, menjadi dasar keyakinan kita semua, bahwa kita mau menjadi anak-anak yang taat, yang melakukan setiap arahan tanpa alasan, melakukan setiap arahan dengan segera, melakukan setiap arahan dengan sukacita. Amin. Amin. Sampai ketemu kembali dalam channel Breakthrough Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.